Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLNT TV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLNT TV kembali hadir dengan alur cerita film-film pilihan untuk menemani waktu bersantai sahabat sekalian. Nah, kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Ruler. Di Uttar Pradesh, Presiden memanggil semua Perdana Menteri untuk membahas kejahatan yang terus meningkat di kehidupan masyarakat Pradesh. Seorang Perdana Menteri mengusulkan agar membina warga supaya mereka lebih produktif dan memanfaatkan tanah kosong. Akhirnya, Presiden menyetujui usulan Virendranath Thakur. Atas nasihat Virendranath Thakur, pemerintah menyuntikkan dana untuk warga agar bisa membuka lahan baru. Warga pun menerima dan mengubah tanah kosong menjadi tanah perkebunan dan pertanian hingga hasilnya bisa mereka nikmati. Semenjak warga menjadi produktif dan tidak terbawa kejahatan, hingga kejahatan lambat laun menurun dengan sendirinya. Tahun 2017, seorang penuh luka berjalan gontai mencari arah dan pertolongan dari sekitarnya, mengakibatkan iring-iringan mobil seorang miliuner berhenti. Ibu Sura, seorang milioner tersebut, memutuskan untuk menolong pria misterius tadi dan membawanya ke rumah sakit. Namun, Ibu Sura yang terkena serangan jantung terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Saat sadar, ia menanyakan pada adik iparnya di mana pria yang ia tolong tempo hari. Suster kemudian membuka hordeng pembatas dan menunjuk pria misterius itu tergeletak lemah di samping ranjang Ibu Sura. Dokter pribadi Ibu Sura mengatakan bahwa pria itu mengalami kritis karena beberapa luka di tubuhnya. Seseorang kemudian menyelinap ke ruang CCTV rumah sakit dan mematikan CCTV di ruang ICU yang merawat Ibu Sura dan pria yang ditolongnya. Kemudian, ia menyelinap sebagai suster laki-laki dan memutuskan selang udara yang tersambung di hidung dari tabung oksigen. Setelah itu, penyelinap sengaja berbicara pada suster jaga agar mereka tidak memperhatikan lampu panggilan dari ruangan ICU. Dengan tubuh lemah, ia berusaha bangkit, namun tubuhnya malah menabrak tiang dan mengenai tubuh pria yang di sampingnya. Ibu Sura terduduk di tepi ranjang dengan nafas tersengal. Saat kesulitan bernafas, pria yang ditolong oleh Ibu Sura tiba-tiba sadar. Dengan lemah, ia pun mendekati Ibu Sura. Melihat nafas Ibu Sura sesak, ia memberikan selang oksigen yang menempel di mulutnya. Namun hal itu yang mengakibatkan pria tersebut mengalami sakit kepala hebat. Melihat pria itu kesakitan sekuat tenaga, Ibu Sura kemudian melempar benda hingga mengenai kaca ruang ICU. Hingga semua pengunjung rumah sakit beserta dokter dan juga suster merasa terkejut. Akhirnya dengan cepat dokter memberikan pertolongan kepada Ibu Sura dan pria misterius tersebut. Setelah pulih, Ibu Sura berencana untuk mengadopsi pria yang ia tolong. Namun adiknya yang bernama Durga Prasad yang selalu gagal mau menguasai harta adiknya tidak setuju. Namun Ibu Sura tidak memedulikannya. Dokter pribadi Sura malah mengatakan pria tersebut mengalami hilang ingatan. Hal itu menambah semangat Ibu Sura untuk mengadopsinya dan berencana memberi nama Arjun Prasad. Ibu Sura membuang dompet yang ia temukan di saku celana pria tersebut, karena ia berharap bisa membuka lembaran baru bagi pria itu. Karena Ibu Sura sangat berhutang nyawa pada pria tersebut. Jika tidak karena selang oksigen yang diberikan ke mulutnya saat itu, mungkin nyawanya sudah tidak dapat terselamatkan. 2 tahun kemudian di Hyderabad, Saraswati yang dipermalukan dan dipecat Prabhaskar, manajernya di kantor Ibu Sura, merasa sangat putus asa. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dan berencana melompat dari gedung pencakar langit milik Ibu Sura. Namun tiba-tiba Arjun Prasad datang dari helikopter pribadinya dan menyelamatkan hidup Saraswati karena ia tahu Saraswati adalah karyawan yang baik. Arjun Prasad yang disenangi dan dihormati semua karyawannya selalu membela karyawannya yang mendapatkan perlakuan tidak baik dari siapapun.
hingga ia menampar Prabaskar berkali-kali di hadapan semua karyawannya. Ia mempermalukan Prabaskar seperti Prabaskar mempermalukan Saraswati. I said get out, Mr. Arjun Prasad. Yes. Arjun juga memecat Prabaskar dengan tidak hormat. Seorang investor asing yang mau melecehkan Saraswati saat meeting pun dikeluarkan dari kantornya dan mengembalikan semua investasi yang telah ia tanam di perusahaan Arjun. Arjun juga mengangkat Saraswati menjadi manajer menggantikan Prabaskar. Durga Prasad tak berhenti berencana untuk menguasai harta Ibu Sura. Kini ia mengajak Harika, saingan dari perusahaan Ibu Sura, untuk mendapatkan proyek yang akan digarap di Bangkok oleh Arjun Prasad. Ia mengatakan semua data penting yang akan dipresentasikan Arjun ada di dalam laptopnya. Jika Harika mampu mendapatkan laptop tersebut, maka ia akan berhasil memenangkan proyek di Bangkok tersebut. Harika pun tertarik dan berusaha mendekati Arjun. Dengan menggunakan pesona keseksian dan kecantikannya, ia mencoba menggoda dan mendekati Arjun. Sementara ia menggunakan anak buahnya untuk mendapatkan laptop milik Arjun. Namun usaha Harika sia-sia. Ia gagal dan Arjun mengetahui semua rencana Harika. Namun Harika tidak menduga Arjun tidak marah kepada Harika, ia malah memberikan flash disk yang berisi file. Dengan malu Harika menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya perusahaan Harika mendapatkan proyek tersebut. Durga Prasad yang memberi jalan kepada Harika meminta bagiannya sebanyak 10% dari hasil proyek tersebut. Namun ia tertangkap basah saat Ibu Sura datang bersama orang tua Harika dan mengatakan bahwa mereka adalah teman lama. Dengan malu, Durga Prasad meninggalkan rumah Harika. Ibu Sula merencanakan pertunangan Harika dengan Arjun. Saat ia sedang melihat foto-foto gadis cantik yang tanpa sengaja ia temui di bandara, ia mengambil beberapa foto gadis tersebut. Arjun merasakan bahwa ia dan gadis tersebut terasa dekat, walaupun ia tidak mengenalnya. Di Pradesh, Sandhya yang mengadukan masalah kekejaman adik Perdana Menteri yang menguasai desanya malah mendapat penyiksaan. Ia disuntik dengan obat sehingga ia seperti orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Pemeriksaan dilakukan oleh pemerintah pusat untuk melihat keadaan warga di desa Pradesh. Semua warga berpura-pura dalam keadaan baik dan mereka mau menandatangani surat pengangkatan Perdana Menteri baru bernama Bhavani menggantikan kakaknya yang bernama Vindranath Thakur. Warga harus mau menuruti semuanya atas tekanan Bhavani Thakur karena semua anak-anak dimasukkan ke dalam jerami. Dan anak buah Bhavani siap membakar hidup-hidup anak-anak tersebut jika masyarakat desa berulah. Setelah orang dari pemerintah pergi, semua warga berlari menghampiri anak-anak mereka yang dikurung di dalam jerami. Namun satu bayi dibunuh karena menangis. Sang ibu tidak terima. Ia menjerit-jerit memeluk jasad anaknya. Ayah dari bayi tersebut mencoba melawannya, namun hal itu yang menambah murka anak buah Bhavani. Ia lalu membunuh anak bayi tersebut dan melemparkannya ke dalam jerami dengan cepat. Sang ibu melihat itu meraung sejadi-jadinya dan mengakibatkan ia mengalami syok hingga jiwanya terguncang. Di Hyderabad, Ibu Sura marah kepada Arjun karena merencanakan proyek di Pradesh. Sedangkan proyek tersebut telah lama ia tutup. Dengan kecewa, Arjun mengatakan ia lebih baik mundur dari perusahaannya daripada semua wewenangnya tidak dianggap oleh ibunya. Kemudian Ibu Sura menjelaskan bahwa 2 tahun yang lalu ia menjalankan proyek tersebut, namun Perdana Menteri di daerah Pradesh menentang dengan cara meminta pajak 30% dari penghasilan proyek tersebut. Dan bahkan ia mengancam hidup Ibu Sura. Saat kejadian itulah Ibu Sura mengalami serangan jantung dan hampir meninggal dunia. Mendengar cerita itu, Arjun bukannya memberhentikan proyek malah menantang Bhavani. Arjun lalu menelpon Bhavani dan mengatakan ia akan melanjutkan proyek yang sempat terbengkalai. Arjun lalu membuktikan omongannya kepada Bhavani untuk melanjutkan proyek tersebut. Seorang penduduk yang melihat wajah Arjun mendadak bergetar hebat dan berlari. Melihat keanehan itu membuat Arjun berusaha mengejar pria tadi. Namun saat Arjun mau melanjutkan, sang ibu menjerit kesakitan. Anak buah Bhavani telah datang dan menjenggut rambut Ibu Sura. Melihat ibunya dalam bahaya, Arjun berlari dan menghajar semua anak buah Bhavani dengan cepat.
Semua warga Pradesh datang ke arah proyek. Sebagian warga menangis haru, bahkan ada satu wanita yang berlari memeluk erat Arjun. Semua warga memanggil Arjun dengan nama Dharma. Arjun lalu melepaskan pelukan wanita tersebut dan bertanya siapa Dharma. Karena dirinya bernama Arjun, bukanlah Dharma. Penduduk desa menjelaskan Dharma adalah seorang yang selalu melindungi warga dari kejahatan Bhavani. Mereka merasa terancam saat Dharma menghilang dan mengira Dharma telah tewas. Tapi Arjun yang tidak mengingat apapun tidak mengakui dirinya adalah Dharma. Maka dengan langkah kecewa, orang tua Dharma mengajak semua warga untuk kembali ke desanya. Namun tiba-tiba Durga Prasad yang senang ada yang mengenali dan mengetahui masa lalu Arjun meminta orang tua Dharma untuk menceritakan siapa sebenarnya Dharma. Kemudian orang tua Dharma akhirnya bercerita tentang kehidupan Dharma. Dharma adalah seorang polisi yang bertugas di desa Pradesh dari tangan-tangan kejahatan yang mau menguasai desa. Dharma juga mencintai gadis cantik bernama Sandia, bahkan sudah merencanakan pernikahan dan mereka sudah bertunangan. Namun karena keserakahan adik Vindranath yang bernama Bhavani yang mau menguasai kekayaan kakaknya dan kekayaan desa, ia membantai habis semua keluarga kakaknya saat acara resepsi pernikahan putri Vindranath. Namun saat mau menghabisi Vindranath dan putrinya Niranjana Prasad, Dharma datang menembaki semua anak buah Bhavani. Ia kemudian membawa mereka untuk tinggal di rumahnya bersama keluarganya karena Bhavani terus berusaha membunuh sisa-sisa keluarga Vindranath. Namun Dewa begitu baik. Niranjana hamil walaupun suaminya meninggal akibat dibantai oleh pamannya sendiri. Bhavani yang memaksa kenaikan pajak bagi warga membuat Vindranath mendatangi rumahnya yang telah dikuasai oleh adiknya sendiri. Vindranath kemudian meminta Bhavani untuk mencabut keputusannya. Namun ia tidak sama sekali mendengar apa yang dikatakan oleh kakaknya. Kemudian kesabaran Vindranath pun habis, membuatnya menembak ke arah Bhavani. Namun Bhavani dapat dengan cepat mengelak dan mengambil pistol dari tangan kakaknya, lalu membuang 2 peluru ke dada kakaknya hingga kakaknya tewas seketika. Bahkan tanpa rasa belas kasihan, ia memerintahkan semua anak buahnya untuk menghancurkan tubuh kakaknya dan meminta anak buahnya untuk mencari Niranjana yang berada di sebuah kereta menuju kota Delhi. Dharma kemudian mati-matian melindungi Niranjana yang tengah hamil besar di dalam kereta. Namun saat bertarung, Dharma terjatuh dari kereta hingga kepalanya terbentur sebuah batu. Itulah saat terakhir Niranjana melihat Dharma. Ayah Dharma kemudian mengakhiri ceritanya. Tiba-tiba Ibu Sura membuka suara tentang kebenaran sebenarnya mengenai Dharma. Ia mengatakan bahwa Dharma tidaklah tewas. Ia masih hidup. Lalu ia menceritakan bahwa dirinya telah menemukan Dharma saat terluka parah dan hilang ingatan. Karena ia tidak memiliki anak, maka Ibu Sura mengadopsi Dharma menjadi anaknya. Lalu ia mengganti identitasnya menjadi Arjun Prasad. Lalu Sandia menarik tangan Arjun untuk bertemu seseorang. Seorang wanita bercadar kemudian membuka cadarnya dan menunjukkan wajah aslinya kepada Dharma. Hal itu yang membuat Arjun mengingat dirinya adalah Dharma. Apalagi saat Niranjana menunjukkan putranya yang ia beri nama Dharma. Sama seperti Arjun ataupun Dharma yang telah menyelamatkan dirinya. Dharma. நீ பிறந்ததே ஒரு சரித்திரம்தான். Bhavani yang mengetahui Dharma masih hidup berencana untuk menyerang Dharma. Namun sebelum ia menyerang, Dharma telah datang membawa Niranjana. Polisi kini tidak mau membantu Bhavani lagi karena Arjun Prasad telah memberikan sumbangan yang besar untuk pemilihan Perdana Menteri tahun ini. Hingga akhirnya Bhavani menghadapi Dharma dengan sisa-sisa anak buah yang ia miliki. Dharma mengiringi langkah Niranjana sambil menggendong putranya. Mereka memasuki rumahnya yang direbut paksa oleh pamannya sendiri
sambil terus menembaki anak buah Bhavani yang berusaha menghalangi mereka untuk masuk. Dharma lalu menghabisi dengan cepat anak buah Bhavani, hingga menyisakan Bhavani seorang diri. Dengan mudahnya, Dharma kemudian membunuh Bhavani. Saat tewas, tubuh Bhavani terpental ke tumpukan jerami dekat seorang wanita yang anak dan suaminya ia bakar di tumpukan jerami juga. Dharma dengan cepat memberikan korek api kepada wanita tersebut dan memintanya untuk membakar tubuh Bhavani. Wanita tersebut tanpa ragu kemudian menghidupkan korek dan membakar jerami, lalu Bhavani pun sekaligus ikut terbakar di dalam jerami tersebut. Saat tubuh Bhavani hancur terbakar membuat kesadaran wanita itu pulih kembali. Ingatannya kembali setelah membalaskan dendam akibat kematian putra dan juga suami tercintanya yang telah dibunuh secara keji oleh Bhavani. Kemenangan berhasil diraih Dharma dan mengantarkan Niranjana mendapatkan rumahnya kembali. Ibu Sura kemudian memutuskan untuk meninggalkan Arjun. Namun ia tidak pernah mencabut Arjun sebagai anaknya. Ibu Sura sangat terpukul kehilangan putra sambungnya. Ia harus meninggalkan Arjun karena Arjun harus kembali kepada orang tua kandungnya. Meskipun bersedih, Ibu Sura harus merelakan Arjun untuk kembali kepada keluarga kandungnya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi kisah film berjudul Ruler. Perjuangan Dharma dalam menumpas kejahatan yang selalu menindas warga desa akhirnya membuahkan hasil. Meskipun ia harus terpisah dengan ibu sambungnya, namun akhirnya ia dapat kembali kepada orang tua kandungnya. Semoga sahabat semua terhibur setelah melihat film ini. Terus saksikan video-video SLNT TV yang lain, dan ingat selalu untuk dukung SLNT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir ya sahabat. Sampai berjumpa lagi, sehat selalu, wassalamualaikum.